Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nubatul Bidayati HKMPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Saya Puji Lestari, NPM 1911060398 dari kelas Biologi B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Literasi Asesmen dan Analisis Bukti Pokok. Pengertian asesmen. Asesmen merupakan kegiatan untuk mengungkapkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa asesmen merupakan penerapan penggunaan alat penilaian untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang keberhasilan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Asesmen berbeda dengan evaluasi, di mana evaluasi hanya berorientasi pada kemampuan kognitif yang berhubungan dengan nilai. Versi Pesnawati 2020. Macam-macam asesmen. Yang pertama ada asesmen formatif. Perbaikan pada asesmen formatif lebih membantu peserta didik yang tergolong low expert daripada peserta didik yang biasa. Umpan balik yang diberikan dalam proses asesmen formatif mempunyai pengaruh substansial dan signifikan kepada peserta biasa dan peserta didik low expert. Asesmen formatif terutama dapat memperbaiki 3 bidang, yaitu yang pertama belajar efektif, yang kedua mengurangi akibat negatif dari belajar, yang ketiga peran manajerial belajar. Next. Yang kedua ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif bentuk penilaian yang mengukur outcome belajar siswa yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Asesmen formatif memiliki kelebihan dan kelemahan antara lain. Kekuatannya sangat dibutuhkan untuk menentukan nilai akhir siswa, dapat meningkatkan akuntabilitas guru atau program atau sekolah, dapat digunakan untuk menentukan efektivitas proses pembelajaran, dapat memotivasi keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, dapat meningkatkan penguasaan materi pembelajaran peserta didik. Sedangkan untuk kelemahannya, membuat ketergantungan yang berlebihan pada hasil asesmen sumatif, dapat meningkatkan berbagai upaya yang tidak benar hanya untuk mencapai hasil asesmen sumatif yang tinggi, dapat mendorong guru untuk melakukan pendidikan untuk tes atau pembelajaran tentang tes, tidak banyak informasi yang dapat dipetik untuk perbaikan pembelajaran, peserta menjadikan tes sebagai tujuan belajar, bukan perubahan tingkah laku untuk menghadapi masa depan. Next. Sejalan dengan uraian di atas, asesmen dikatakan baik jika memenuhi persyaratan tes. Yang pertama, validitas, yang kedua, reliabilitas, yang ketiga, objektivitas, yang keempat, bentuk tes, yang kelima, penilai, yang keenam, praktikabilitas, yang ketujuh, ekonomis. Next. Analisis uji pokok. Pengertian. Analisis pokok uji adalah suatu prosedur yang sistematis untuk menyelidiki informasi khusus terhadap alat evaluasi yang disebut. Tujuan analisis pokok uji yang pertama ada upaya memperbaiki atau meningkatkan kualitas alat evaluasi, yang kedua mengidentifikasi soal yang baik, kurang baik, dan jelek, yang ketiga mendiagnostik kemampuan siswa, yang keempat mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Next. Aspek analisis pokok uji meliputi yang pertama penyusunan instrumen, yang kedua menentukan tingkat validitas soal, yang ketiga menentukan tingkat reliabilitas soal, yang keempat menentukan tingkat kesulitan soal, yang kelima menentukan daya pembeda, yang keenam menentukan pengecoh. Jenis-jenis validitas. Jenis validitas yang dikembangkan Ari Kunto 2008 sebagai berikut. Yang pertama ada
adalah validitas logis, tes yang valid secara logis sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Misalnya, soal yang lazim digunakan untuk jenjang SMP secara logis sesuai dengan materi SMP, kecuali jika digunakan untuk kepentingan seleksi khusus Olimpiade. Yang kedua, validitas empiris. Tes yang valid secara pengalaman sudah teruji. Validitas empiris meliputi 4 hal berikut. Yang pertama, validitas isi. Yang kedua, validitas konstruksi. Yang ketiga, validitas empiris atau validitas ada sekarang. Yang keempat, validitas prediksi. Penyusunan instrumen. Arifin menjelaskan penyusunan instrumen baik soal pilihan ganda dan uraian dapat dianalisis sebagai berikut. 1. Secara rasional dan 2. Secara empiris. Aspek yang ditelaah untuk materi soal sesuai dengan indikator. Yang kedua, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan jelas. Yang ketiga, isi materi sesuai dengan tujuan tes. Yang keempat, isi materi sesuai dengan jenjang sekolah. Untuk konstruksi, ada petunjuk soal tentang menjawab soal, ada pedoman penskoran, gambar, grafik, label, diagram, dan sejenisnya disajikan dengan jelas dan terbaca. Untuk bahasa, rumusan soal komunikatif, rumusan soal tidak menggunakan kata yang menimbulkan penafsiran ganda, rumusan soal tidak menggunakan negatif ganda, menggunakan bahasa baku. Validitas. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila validitas secara logis, isi, empiris, prediksi sehingga dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. A. Korelasi produk momen dengan simpangan. Yang B. Korelasi produk momen dengan angka kasar. Selanjutnya ada reliabilitas. Arikultor 2008 menjelaskan cara mengukur reliabilitas soal dengan menggunakan 3 teknik. Metode bentuk paralel, metode tes ulang, menggunakan rumus reliabilitas. Selanjutnya ada tingkat kesulitan. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Trianti menuturkan keseimbangan tingkat kesulitan mengacu pada kurva normal, yakni 30% mudah, 50% sedang, dan 20% sulit. Untuk rumusnya, P, B, per JS. Keterangan P indeks kesulitan, B banyaknya siswa yang menjawab benar, JS jumlah seluruh siswa peserta tes. Selanjutnya ada daya pembeda. Tahapan awal dalam pengukuran daya pembeda dengan cara menentukan kelompok atas dan kelompok bawah dengan mengacu pada nilai yang diperoleh berdasarkan tes. Rumus yang digunakan untuk mencari daya pembeda sebagai berikut. dB BA per JA min BB per JB sama dengan PA min PB. Selanjutnya ada pengembangan tes. Yang pertama ada pengembangan tes bentuk uraian. Arifin 2009 menjelaskan bentuk tes uraian ditinjau dari luas rumitnya materi dibedakan menjadi 2 jenis sebagai berikut: uraian terbatas dan uraian bebas. Yang kedua ada pengembangan tes bentuk objektif. Tes bentuk objektif memiliki keunggulan mudah dikoreksi dan unsur objektifnya lebih kuat dibandingkan soal uraian, sehingga siapapun yang mengoreksi maka akan sama hasilnya. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.